Pada awal surah Al-Baqarah ini Allah memulai dengan Mafatil Suwar, pembuka surah dengan Alif Lam Mim. Dalam beberapa literatur memang memberikan penafsiran Allahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu akan maksudnya. Tetapi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال Rasulullah: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu At-Tirmidzi. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua berusaha, kita berupaya agar kita menjadi sahabat Al-Qur'an. Kita bersahabat dengan Al-Quran, banyak sekali tentunya manfaatnya yang dapat kita raih, yang dapat kita peroleh. Karena kitab suci Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan secara khususnya kepada orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sebuah informasi yang sangat luar biasa, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan Al-Quran mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang sangat istimewa. Pada awal surah Al-Baqarah ini Allah memulai dengan Mafatil Suwar, pembuka surah dengan Alif Lam Mim. Dalam beberapa literatur memang memberikan penafsiran Allahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu akan maksudnya. Tetapi dalam beberapa literatur diberikan informasi, termasuk dalam kitab Tafsir At-Tabari misalkan, di situ jelaskan alifnya Allah, lamnya latif, mimnya mulkun. Allah Maha Lembut, Allah Maha Raja. Dalam konteks ayat ini juga Rasulullah SAW memberikan
penghargaan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi kepada kita para pecinta Al-Quran, yaitu kita bisa lihat dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau menukil ketika menafsirkan Alif Lam Mim itu, yaitu dengan sabda baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran ini, maka baginya diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, walakin tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti alif lam tidak huruf kali 10 kebaikan menjadi 30 kebaikan. Kemudian juga dalam literatur lain diberikan informasi tentang mafitus suwar, yaitu merupakan bagian mukjizat daripada kitab suci Al-Quran, di mana huruf hijaiyah semuanya 28 huruf, dan yang dipakai pembuka surah ini adalah 14 huruf. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab memberikan informasi tentang mafitus suwar ini. Nasun karimun qati'un lahu sirrun. Teks yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, mengandung berbagai macam rahasia. Kemudian dilanjutkan dengan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, kitab itu yaitu kitab suci Al-Quran. Di situ menunjukkan dengan kata zalika dan alnya itu menunjukkan keagungan kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, secara spesialis, secara khusus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bisa dibalik, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak ragu lagi terhadap kehadiran kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran turunnya pun sangat luar biasa. Ada sebuah riwayat ketika turun surah Al-An'am, itu satu surah turun itu disertai dengan 70.000 malaikat. Bumi goncang, bumi sangat luar biasa. Itu menunjukkan kehebatan, kebesaran kitab suci Al-Quran. Kita bersyukur tentunya saat ini ketika membaca Quran tidak ada problem. Padahal andai kata Al-Quran itu turunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur, terbelah-belah, berkeping-keping, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini khususiyah diberikan informasi bahwa kitab suci Al-Quran itu tidak ada kerugiannya. Di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dengan penuh kasih sayang Allah melanjutkan uraiannya mengenai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini tentunya sangat populer. Kenapa? Di kalangan kita ayat ini biasakan menjadi zikiran ya, setelah pas sholat, khususnya sholat yang jahriyah. Habis sholat maghrib, ya, sholat isya, sholat subuh, selalu dibaca ya, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Cuma tentunya tidak cukup dibaca saja, tapi mari kita pahami dengan baik, karena isi kandungannya sangat-sangat luar biasa, memberikan informasi kepada kita secara rumus, secara rinci, secara bertahap, mengajak akal kita, ya, pikiran kita, logika kita yang sehat untuk memahami dengan sebenarnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib,
Pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu ya termasuk alam kubur gaib, kemudian surga neraka gaib, alam akhirat gaib, hari pembalasan gaib. Nah, sini kita harus percaya adanya alam gaib. Dan puncak beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Gaib, tetapi Allah pun kita ketahui melalui apa? Melalui ciptaannya, melalui kitab suci Al-Quran. Memang karena apa? Keterbatasan manusia. Tetapi ajaran Islam, Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui ibadah sholat, tadi ibadah zikir, baca Quran, itu pun kita menunjukkan ya, mengarahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qalbu ya, mata hati kita itu tentunya selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pandangan kita yang terbatas, mata kita yang terbatas ini. Tapi intinya adalah bagaimana agar kita itu benar-benar beriman kepada yang gaibnya, yaitu puncak beriman kepada yang gaib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukti keimanannya itu wa yuqimunas shalah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tentunya ibadah sholat yang kita lakukan sebagai bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, sholat yang selalu disertai dengan pemahaman, perenungan terhadap ayat-ayat yang kita baca, termasuk kekhusyuannya kita tingkatkan semampu kita masing-masing tentunya. Kemudian setelah wa yuqimunas shalah, melaksanakan sholat juga tentunya sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu sholat yang mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang munkar. Kemudian wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita pun menafkahkannya, kita mendermakan. Dalam konteks ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat, yaitu mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial dengan mendermakan hartanya, membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang miskin ya. Terutama di Indonesia tentunya skala prioritas bagaimana agar kemiskinan dapat ditekan, kebodohan dapat ditekan. Caranya adalah dengan menginfakkan, mendermakan. Walaupun memang saat ini ya, kita masih prihatin, kita masih bersedih hati. Kenapa? Karena umat Islam masih belum kompak, masih belum bersama-sama ya, untuk saling bantu, saling tolong menolong. Masih kebanyakan masih terpecah belah. Andai kata umat Islam Indonesia bisa bersatu bersama, tentunya ya, kemiskinan dapat kita atasi, kebodohan juga kita dapat atasi. Nah, dalam konteks ini memberikan informasi kepada kita ya, memberikan pelajaran buat kita semua agar kita yang melaksanakan sholat setiap hari itu mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial. Kemudian dilanjutkan, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang turunkan kepada engkau wahai Rasulullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Kembali kita pun beriman kepada kitab suci Al-Quran. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan ibadah sholat, mendermakan hartanya, juga beriman kepada kitab suci Al-Quran. Artinya apa? Kitab suci Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Juga beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kitab suci Al-Quran. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada Zabur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, juga ada Suhuf Ibrahim dan lain-lainnya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun,
dan yakin terhadap hari akhirat. Dalam konteks bagaimana kita memahami hari akhirat seakan-akan ada di depan kita setiap saat, sehingga kita pun selalu mawas diri, selalu bersemangat untuk meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Oleh sebab itu, dengan wabil akhirati yuqinun, dengan yakin terhadap hari akhirat, kita pun tentunya berusaha mempersiapkan amal-amal kita sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, bukan hanya di dunia tetapi sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua sahabat hijrah dapat memahami uraian yang sangat gamblang, yang sangat mudah dicerna, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1-5 sebagai pedoman hidup kita, yaitu jadikanlah kita, pastikanlah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mawas diri, selalu menjaga amalia-amalia kita, kemudian kita berupaya terus sekuat tenaga kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga kita sampai termasuk orang-orang yang setiap saat, setiap waktu selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menempuh hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kelak di akhirat kita pun berharap tentunya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para nabi dan rasul, para sahabat, dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.